warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbarokah ini memberikan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan yang selama ini kita bahas, yaitu berkaitan dengan masalah adab thalibil ilmi, yaitu adab seseorang di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui semua bahwasanya adab seorang penuntut ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang paling penting di dalam perjalanan seorang itu menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah merupakan milik Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan kepada orang-orang yang mereka memang pantas untuk mereka mendapatkan ilmu tersebut. Dan ilmu itulah yang dikatakan sebagai ilmu nafi', sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu bisa mengamalkan apa yang selama ini dia pelajari. Maka pelajaran adab talabul ilmi ini betul-betul harus rasikh, betul-betul harus kuat. Dan pelajaran yang kita pelajari ini bukan pelajaran teori, akan tetapi pelajaran yang harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak dengar kajian ilmu, kita mungkin duduk-duduk di majelis ilmu, itu adalah ilmu. Tapi ternyata ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi ilmu yang nafi kalau kita betul-betul memperhatikan adab-adab talabul ilmi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah sampai ke adab yang keberapa, Bang Juna? Adab yang keberapa, Pak Tarno? Hah? Waduh. Kalau dulu saya belajar, ketika saya nggak bawa kitab disuruh pulang saya. Pak Indra, adab keberapa Pak? Kemarin kita sudah ambil Pak Indra.
4. Masya Allah. Benar Pak Yuwono? Keberapa Pak Razi? Pak Razi? 6, yang kedua. Tapi kalau yang kita sebutkan, yang keberapa Pak Hendra? Yang keberapa Pak Hendra? Yang keberapa Pak Sofyan? Yang ketiga. Yang pertama apa Pak? Membersihkan tempatnya ilmu, yaitu hati. Yang kedua apa Pak? Pak siapa? Pak Risman. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa, Mas? Di atas jalannya para salafus soleh. Apa maksudnya yang ketiga ini, Pak? Biar semua dapat pertanyaan. Dari sisi menuntut ilmu. Maka adab yang ketiga ini, ikhwani fillah, ana ingatkan kembali. Adab yang ketiga ini ala tariqati salafis soleh, yaitu hendaknya seseorang itu di dalam menuntut ilmu itu kun salafian. Jadilah salafi. Jangan kita menisbatkan diri kita kepada salafi dari sisi ibadah, tata cara ibadah, dari sisi akidah, tapi cara kita di dalam menuntut ilmu dan bagaimana kita menuntut ilmu itu juga harus kun salafi. Kita harus jadi salafi. Bagaimana para salafus soleh dahulu menuntut ilmu, ya kita juga harus menuntut ilmu seperti itu. Bagaimana para salafus soleh dahulu berkorban untuk ilmu, ya kita juga harus berkorban untuk ilmu. Semalam sudah saya singgung, para salafus soleh saja rela nggak makan makanan yang diinginkan sampai berbulan-bulan. Itu salah satu bagaimana para salafus soleh itu apa? Luar biasa di dalam perjuangan dalam menuntut ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya di dalam perjalanan ilmu itu ada satu jalan yang selamat dan ada dua jalan yang tidak selamat. Satu jalan yang selamat itu yang seperti apa? Pak Ketua Kelas. Ini sambil merojaah, lama enggak merojaah? Satu jalan yang selamat di dalam menuntut ilmu itu yang seperti apa? Yang apa? Ya, bagus. Kalau nggak tahu jangan ngarang. Biasakan kalau nggak tahu Allahu a'lam. Apa Mas Paryono? Jalan yang selamat itu yang gimana? Hah? Bukan, jalan yang selamat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu pentingnya kenapa anak kasih buku, supaya buku itu tetap dibuka, gak jadi bantal di rumah. Menggabungkan ilmu dan amal. Nah, yaitu menggabungkan ilmu dan amal itu adalah jalan yang selamat. Jalan yang tidak selamat apa Pak Sofyan? Kata Syekhul Islam. Jalan yang tidak selamat ada berapa? Kata Syekhul Islam dalam menuntut ilmu. Sisi apa Pak? Pak Sarozi? Allahu a'lam. Pak Tarno? Lupa. Sekarang lupa, kemarin tidak paham.
Pak Indra. Iya, apa itu yang tidak memenuhi jalan yang syar'i itu apa? Apa, Pak? Lupa. Pak Herisman, tahu? Yaitu jalannya ahlul kalam, yang dimana mereka punya ilmu tapi mereka tidak bisa mengamalkan. Kalau jalan yang selamat itu yang menggabungkan antara apa? Al ilmu dan amal. Kalau jalan yang tidak selamat itu jalannya ahlul kalam. Mereka pintar ngomong, punya teori, ahlul falsafah, tapi tidak bisa mengamalkannya. Coba ahlul kalam antum lihat. Orang yang mereka hidup di dunia falsafah, kalau ngomong, Masya Allah, tapi ngamalkan ilmu, sulit, hampir nggak pernah. Nah itu adalah merupakan jalannya orang Yahudi. Nah, kemudian insya Allah kita lanjutkan. Wasani, halaman keberapa sekarang? 24, ya kan? Wasani, yang kedua, tariqu ahli riyadati wat tasawufi wal ibadati al bid'iyati, yaitu jalannya ahlur riyadah wat tasawuf, jalannya orang-orang sufi, dan jalannya orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam peribadatan. Wa haula'i munharifuna ilan nasraniyatil batilati, mereka itu berpaling kepada Nasoro. Fa inna haula'i yaqulun, maka sesungguhnya mereka senantiasa mengatakan, idza saffal insanu nafsahu 'alal wajhi alladhi yadhkurunahu fadat 'alaihi al-ulumu bila ta'allumin. Mereka mengatakan kalau manusia itu bisa membersihkan jiwanya seperti yang mereka sebutkan, maka ilmu itu akan datang tanpa harus belajar. Ini yang disebut dengan apa? Ilmu laduni. Tanpa harus belajar, mereka sudah punya ilmu. Ini ahlu tasawuf. Dan ini lebih ke orang-orang Nasoro. Makanya mereka ahlu ibadah. Mereka itu ahlul ibadah. Ahlul ibadah, mereka senang melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Orang Nasoro seperti itu. Orang Nasoro itu senang, baik-baik Pak orang Nasoro itu. Orang Nasoro dalam urusan ibadah lebih suka beribadah. Suruh belajar, ogah-ogahan. Pokoknya maunya beribadah terus begitu. Nah, ini ahlu tasawuf, orang-orang yang mereka suka dengan hal-hal yang seperti ini. Kita lihat, mereka berusaha untuk membersihkan jiwanya. Mereka pakai zikir supaya jiwanya bersih. Kalau sudah bersih, akhirnya apa? Fadat alaihil ulum. Akhirnya betul-betul mengucur ilmu kepada dia bila ta'allumin, tanpa belajar. Ini yang disebut dengan ilmu laduninya mereka. Wa katsirun min haula'i takunu ibadatuhu mubtadi'ah, dan kebanyakan dari mereka melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah. Bal mukhalifatun bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabquna fi fasadi min jihatil amal wa fasadi min naqsil ilmi, sehingga mereka rusak dari sisi amal karena enggak punya ilmu, dan rusak dari sisi kurangnya ilmu karena enggak mau belajar. Makanya kemarin ana sampaikan kepada antum semua, di dalam surat Al-Fatihah ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu thariqun syar'i. Jalannya orang yang selamat. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa sih jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat itu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara al-ilmu dan amal.
nabi jelas. As-Siddiqin, Siddiqin bagaimana Siddiqin? Siddiqin itu derajatnya Abu Bakar. Tidak akan pernah sampai derajat Siddiq kecuali dia adalah orang yang alim, orang yang betul-betul punya ilmu. Makanya derajat setelah nabi yang paling tinggi itu derajat Siddiq. Karena gak sampai derajat Siddiq kecuali apa? Punya ilmu yang luar biasa. Punya ilmu yang sangat luar biasa. Syuhada, orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan syahid, mereka pejuang di jalan Allah. Dan antum lihat di ayat keutamaan ilmu, orang-orang syuhada itu mereka tumbuh dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, antum masih ingat enggak ayat-ayat tentang keutamaan ilmu? Allah mengatakan di dalam ayat itu, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu tumbuh dari talabul ilmi. Muncul dari penuntut ilmu. Ketika mereka pergi, balik, mereka dapat ilmu lagi. Waktunya jihad, mereka jihad. Ada sebagian menuntut ilmu, mereka jihad. Nanti yang menuntut ilmu ini ketika mereka datang, diajari lagi orang-orang yang berjihad. Maka syuhada ahlul ilm. Dan mereka mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang soleh, orang-orang yang mereka menggabungkan antara ilmu dan amal, ini thariqatun syar'i yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jalan yang dua yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang kau benci. Ini jalan yang salah, enggak akan pernah ketemu dengan Allah. Jalannya orang Yahudi. Waladhdallin, jalannya Nasara. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang Yahudi itu fasadun fil qasdi. Ini rusak di dalam qasadnya, irodahnya. Orang Yahudi itu rusak di dalam irodah dan qasadnya. Rusak di dalam hatinya. Dia ininya cerdas. Orang Yahudi itu otaknya cerdas, punya pemahaman. Tapi rusak dalam qasadnya, hatinya yang rusak. Makanya apa? Mereka punya ilmu, karena ininya rusak, ilmunya bukan untuk akhirat. Ilmunya untuk harta, ilmunya untuk kedudukan, ilmunya untuk wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, antum kalau baca Al-Qur'an dan paham bahasa Arab, Allah kalau menceritakan orang Yahudi pasti ngomongnya apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Orang Yahudi itu sering menjual ayat dengan bakhsun qalil, yaitu dengan uang yang sedikit. Ilmunya itu mereka berani nutupi ayat untuk ngomong ini, mereka itu karena apa? Ininya rusak. Mereka punya ilmu tapi ininya rusak, akhirnya dijuallah ayat-ayat ini. Itu orang Yahudi. Adapun orang Nasara, waladhdallin, orang-orang yang sesat ini, mereka fasadun fit tasawwur. Rusak tasawurnya. Tasawur itu ininya. Apa? Bukan, ilmunya yang rusak. Ilmunya, cara memandang ilmu itu salah. Tasawurnya. Yang rusak ilmunya. Ininya baik. Orang Nasara ininya baik. Pengen ibadah, pengen dekat sama Allah. Tapi apa? Mereka nggak punya ilmu. Tasawurnya rusak. Nah, kalau tasawurnya rusak, ininya baik, akhirnya dia mau beribadah tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi, ininya baik, ininya rusak. Akhirnya apa? Punya ilmu, ilmunya bukan digunakan untuk akhirat. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini, ikhwan, ihdinas siratal mustaqim ini, itu yang menggabungkan itu. Tasawurnya bagus, irodanya harus bagus. Tasawurnya bagus, ilmunya bagus, irodahnya, hatinya juga harus bagus. Dan ini sifatnya, Ana sudah sampaikan ini kalau nggak salah di minggu-minggu yang lalu, ya kan? Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat ini kepada siapa? Kepada Rasul. Kata Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah mengatakan dalam surat An-Najm kan? Wan najmi idza hawa
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu itu, yaitu Rasul, itu ma dhalla, dia enggak sesat. Sesat itu lawan dari ini, tasawur. Orang kalau tasawurnya jelek, gampang sesat. Antum kalau enggak punya ilmu, masuk ke sebuah kampung, enggak tahu jalan, tersesat enggak tuh? Tersesat antum. Makanya Rasulullah dinafikan. Rasulullah itu madollah. Rasulullah itu enggak sesat. Kenapa? Rasulullah punya ilmu. Dan Rasulullah wa maghawa. Rasulullah itu enggak menyimpang. Karena menyimpang lawannya dari ini, iradah yang baik itu tadi. Rasulullah punya ilmu, hatinya juga baik. Hatinya baik. Makanya ilmunya mengantarkan untuk beribadah benar, hatinya ilmu tadi digunakan untuk yang benar. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada siapa? Rasulullah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Paham sampai sini? Paham enggak? Sahabat disifati oleh Rasul seperti apa? Sama seperti itu. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Coba. Dua sifat. Rasyid artinya wa magowa. Rasyid itu dia mendapatkan petunjuk, ininya benar. Dan Mahdi dia mendapatkan petunjuk, Rasyid itu artinya enggak menyimpang keinginannya. Dan Mahdi dia enggak dol. Dia enggak tersesat karena dia mendapatkan hidayah. Rasulullah disifati seperti itu jadi orang selamat. Para sahabat disifati dengan ar-rasyidin, al-mahdiyyin, itu akhirnya menjadi selamat. Dan itu hakikat siratal mustaqim di dalam belajar itu yang harus kita cari itu. Yang harus kita cari itu. Bagaimana seseorang itu ininya benar, ininya benar. Jangan ininya tok yang benar, tapi ininya juga harus benar. Dan setan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, antum lihat. Fitnahnya orang alim di mana? Fitnahnya orang punya ilmu di mana? Di sini. Bukan di sini. Fitnahnya orang awam di mana? Di sini. Bukan di sini. Kalau orang itu punya ilmu, setan itu akan menjerumuskan persis kayak orang Yahudi. Karena Yahudi punya ilmu, ininya benar. Antum lihat para kiai, para ustadz, fitnahnya di mana? Fitnahnya ustadz di mana? Kalau enggak fulus, kedudukan, nama. Kalau enggak apa? Wanita. Ini fitnahnya ustadz. Kenapa? Orang Yahudi disesatkan sama setan itu situ. Kenapa? Orang Yahudi punya ilmu. Orang Yahudi mau ngerusak ininya, enggak bisa. Orang setan mau ngerusak ininya Yahudi, udah pinter, udah ada ayat, udah ada apa yang diturunkan oleh Allah, dia paham. Tapi karena ininya yang dirusak, ayat ini kalau saya kayak gini, saya dapat fulus. Kalau kayak gini, nama saya menjadi tinggi. Ininya yang dirusak sama setan. Kalau kita nggak cerdas, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jatuh kita. Tapi orang awam, bagaimana setan? Setan terus mengganggu orang awam dari sisi sini? Enggak. Orang awam diganggu sama setan, kamu itu sudah awam, tidak punya ilmu, wes ibadah saja. Sama kayak orang Nasoro. Maka fitnahnya itu di situ. Nah, kita itu harus cerdas dalam memahami itu, dan setiap perjalanan kita itu sekarang lagi berada di dalam perjalanan ilmu. Fitnahnya sama setan akan dibenturkan di situ. Setan itu sejak zamannya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, polanya sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan kita itu untuk apa? Fa'tabiru. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran ke orang-orang yang dulu itu yang sudah diganggu sama setan, kita suruh ngambil pelajaran. Jangan sampai kita gagal seperti gagalnya apa? Gagalnya mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah, pasti Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tabir. Ambil pelajaran dari kisah itu. Betapa banyak Allah mengkisahkan kepada kita sebuah kisah itu bukan hanya sekedar dongeng, tapi suruh mikir. Kita suruh mikir. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika
memberikan sebuah permisalan. Apa kata Allah? Watilkal amsal nadribuha linnas wala yaqiluha illal alimun, kata Allah. Itu kata Allah, sebuah permisalan yang kami contohkan kepada kalian semua wahai manusia. Gak bisa memahami contoh itu kecuali siapa? Orang-orang yang akil, orang-orang yang dia mau mikir, orang-orang yang dia mau mempelajari, apa sih kisah ini? Untuk apa kisah ini? Kenapa Allah menceritakan orang Yahudi begitu banyak, Bani Israel begitu banyak kepada kita? Karena kita itu gak jauh beda dengan mereka. Kitab diturunkan, Rasul juga sama-sama ada, tapi mereka gagal. Nah, kita jangan sampai gagal kayak gagalnya mereka. Jangan sampai kita punya ilmu, punya teori, tapi hati kita gak benar. Akhirnya gagal kayak mereka. Kalau seperti itu. Mereka punya ilmu, kenal sama Allah. Sampai Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan kitabnya seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka. Betul-betul kenal. Tapi mereka gagal. Gagal dalam cinta sama Allah tidak bisa. Takut sama Allah, justru malah Allah dibuat kucing-kucingan sama dia. Dibikin hilah. Kan seperti itu kerjaannya orang Yahudi. Tidak boleh berburu ikan hari Sabtu, hari Jumatnya ditaruh jaring, hari Minggunya diambil. Terus seperti itu keadaan mereka. Tidak bisa mereka itu cinta, takut kepada Allah dengan benar, itu tidak bisa. Padahal kitab ada, Rasul ada. Nah, kita juga sama. Rasul kita juga sudah diutus, hadis sudah ada di hadapan kita, kitab sering kita baca, jangan sampai kita gagal seperti gagalnya mereka. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi adab yang ketiga ini, kun salafiyan alal jadah, itu sebenarnya adab thalabul ilmi yang betul-betul harus nancep, yang sebenarnya kita itu sudah baca tiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, itu adab thalabul ilmi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adab thalabul ilmi yang harus kita praktekkan setiap harinya, setiap waktunya kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mempraktekkan itu, mustahil kita selamat. Kita akan jatuh. Betul-betul kita itu ternyata kalimat ihdinas siratal mustaqim itu, ikhwan, itu bukan hanya sekedar doa, tapi apa? Praktekkan dalam kehidupan kita. Kita itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah. Kongon belajar males. Terus gimana mau bisa tasawur? Kunci selamat itu kan ada dua tadi. Berilmu sama apa? Amal kan? Suruh belajar saja nggak mau. Suruh belajar saja sulit. Terus mau selamat, mau angel, Pak. Prosesnya ini harus kita lewati. Proses ilmu harus kita lewati, proses amal harus kita lewati. Paling enggak proses ilmu ini yang memang berat. Tapi harus kita jalanin proses ilmu ini. Maka beliau mengatakan, wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu ala tariqati ahlil bid'ah min ahlil kalam war ra'i wala ala tariqati ahlil bid'ah min ahlil ibadati wat tasawuf. Dan Rasul itu tidak berada di jalan ahlu tasawuf. Begitu pula para sahabat. Mereka tidak berada di jalan ahlul bid'ah. Kemudian wa qala sahibu Syarhil Masail al-Arba'ah, telah berkata pemilik kitab Masail al-Arba'ah, beliau mengatakan fala sabila ilal huda wa dinil haqqi illa sabilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang akan mengantarkan ke sebuah petunjuk atau agama yang benar kecuali jalan yang sudah dilewati oleh Rasul. Kecuali jalan yang sudah dilewati oleh Rasul. Kama annahu la sabila ilan najati minad dhalali illa bil i'tisami bil kitabi was sunnah. Sebagaimana tidak ada jalan menuju keselamatan dari kesesatan kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Saya tinggalkan kalian alal bayda, dalam keadaan putih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik, tidak menyimpang dari itu kecuali mereka akan binasa.
Kalau zaman dulu Pak, zaman Rasulullah dan para sahabat, itu betul-betul jelas. Ilmu, enggak, jelas. Makanya Rasulullah mensifati ilmu zaman dahulu, petunjuk zaman dahulu itu apa? Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang, betul-betul jelas. Ini ilmu nafi, ini ilmu la yanfa, itu betul-betul jelas. Ini huda, ini dolal, itu jelas zaman Rasulullah. Kita sekarang ilmu aja samar-samar enggak? Banyak samar-samarnya. Kita itu sekarang dengerin kajian saja, samar-samar. Ini benar gak ya Ustadz? Kalau zaman Rasulullah dan para sahabat, betul-betul wadih, betul-betul terang benerang. Ilmu, gak ilmu. Kesesatan, hidayah, betul-betul nyata. Kenapa? Karena penjelasan zaman Rasulullah SAW itu jelas. Betul-betul jelas. Ilmu nafi', oh ya seperti ini. Ilmu la yanfa, ya seperti ini. Hidayah seperti ini. Kesesatan, ya seperti ini. Betul-betul wadih zamannya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, la yazigu anha illa halik. Tidak menyimpang dari ini, pasti dia akan binasa. Zaman kita ilmu saja itu samar. Kenapa? Karena banyaknya kejahilan di zaman kita, sampai al-haq aja samar di depan kita. Sampai kita samar. Kenapa? Malasnya kita menuntut ilmu. Akhirnya jahil betul-betul, kejahilan itu betul-betul merata, sehingga ketika ada sebuah perkataan, ini ilmu atau bukan sih? Samar. Terkadang bukan ilmu aja kita jadikan ilmu. Bukan ilmu, kita jadikan ilmu. Padahal jelas kita belajar dari awal. Al-ilmu maja'a minal kitabi wa sunnah. Ilmu itu apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Terkadang kita wangsit dari salah seorang ngomong saja kayak kita jadikan ilmu, jadikan status, kayak ilmu yang sudah paten apa dan sebagainya. Ilmu itu apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu udah jelas. Gitu. Terkadang kita itu subhanallah, keselio kita itu untuk mendapatkan ilmu. Itu di zaman kita sekarang. Maka inilah butuhnya kita terhadap yang namanya ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa amatu hadhihi dhalalah innama tatruku man lam ya'tasim bil kitabi wa sunnah. Dan kebanyakan kesesatan ini karena muncul dari orang yang tidak berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Kama kana Zuhri yaqul, sebagaimana Imam Az-Zuhri telah berkata, kana ulama'una yaqul, ulama kita telah mengatakan al-i'tisamu bis sunnati huwan najah. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Wa qala Malik, telah dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuhin. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Yang naik dan mengikuti sunnah dia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkannya dia akan tenggelam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dari sini hal yang harus betul-betul kita perhatikan, ternyata apa? Perjalanan untuk nuntut ilmu saja itu butuh perjuangan. Untuk kenal sunnah itu butuh perjuangan. Nah, kita sekarang ini nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat kita dikenalkan sunnah seperti ini? Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa baca seperti ini sudah nikmat yang luar biasa. Sehingga kita betul-betul tahu ternyata kita itu butuh terhadap hal yang seperti ini. Betapa banyak ikhwan-ikhwan kita di luar enggak dikasih kesempatan untuk bisa belajar seperti ini. Enggak tahu tentang pentingnya ilmu, enggak tahu tentang pentingnya sunnah. Makanya kan pernah mungkin anak cerita sama antum. Seseorang itu akan merasakan nikmatnya sebuah nikmat kalau seseorang itu tahu kalau nikmat itu hilang. Ana mungkin pernah cerita, Ana pernah diajak sama Ustadz Abu Izzi berada di tengah laut, naik kapal kecil, qadarullah badai, angin. Dan subhanallah kita itu sampai Ana itu bukan masuk angin lagi Pak, sampai sakit Ana itu. Pertama karena ketakutan juga, sudah mikir, waduh udah gak ketemu istri lagi gitu loh, istri 2 sudah nunggu gitu kan. Habis itu terus mau telepon ternyata ndak ada sinyal, bingung kan.
namanya kapal yang ana naikin itu gini, biur kayak gitu. Ustaz Abu Izzi hanya ngambil apa namanya? Beliau ngambil kayak apa namanya? Cebor gitu kan. Ngilangin air dari kapal, habis itu beliau cuma bilang, "Antum takut?" Ya iya Ustaz, siapa yang enggak takut dalam keadaan seperti ini? Antum selama ini baca Al-Qur'an, Allah menceritakan tentang fitnah, antum kayaknya tenang-tenang saja. Sedangkan Allah menceritakan fitnah itu seperti halnya apa? Maujun, seperti halnya badai, ombak. Allah sering ceritakan tentang fitnah di dalam Al-Quran itu seperti halnya ombak, badai, ombak, angin. Tapi kayaknya antum tenang, kayak gak ngerasa takut dengan fitnah. Inilah kalau antum saja takut dengan keadaan seperti ini, ternyata fitnah yang akan istilahnya membahayakan agama kita jauh lebih membahayakan dari ini. Kalau ini antum meninggal, tenggelam, selesai, jasad antum yang meninggal. Antum akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bawa hati. Tapi kalau hati antum dirusak sama fitnah, antum akan meninggal, antum bawa penyakit itu sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Di situ baru kita ngerasakan ternyata fitnah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu dahsyat. Cuma kita membaca Al-Quran, maujun kadzulali da'awullah, itu kan sering Allah menyebutkan mauj. Antum cek di dalam Al-Quran maujun gitu. Banyak Allah menceritakan tentang fitnah yang akan menyambar agama kita itu seperti itu. Tapi kita tenang. Padahal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah itu apa? Ya ini, ilmu, tamasuk dengan Al-Quran, tamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW, dan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah. Ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Sampai kita selamat ketemu dengan Allah. Tapi kita santai. Agama kayak gini aja. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah syuhro. Semuanya kita hadapi, Pak. Tapi kita ngerasa, wah tenang. Seakan-akan kita orang yang paling selamat dengan fitnah. Ini berat. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.